Oke, baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan mendengarkan ceramah atau kesaksian dari seorang mantan misionaris yang sekarang telah berpindah keyakinan dan memeluk agama Islam, yang dalam versi beliau agama yang paling benar di muka bumi. Tidak masalah apakah agama Islam adalah agama yang paling benar atau tidak, karena itu adalah hak beliau. Kita tidak akan mempermasalahkan beliau pindah agamanya. Kita akan melihat kesaksian-kesaksian beliau sebelum beliau memilih Islam sebagai agama yang benar menurut beliau. Oke, mari kita. Yang pertama, saya mengambil STT Sekolah Tinggi Teologi di Beijing, kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Dan selama 6 bulan lebih saya dibina, dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk mengkrisasikan Islam yang ada di Indonesia, atau jelasnya kerengeristenkan orang Islam. Dia mengambil sekolah tinggi teologi di Beijing, yang kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Entah di Korea Selatan atau Korea Utara, tapi mungkin di Korea Utara kayaknya ya. Lalu dan selama 6 bulan lebih saya dibina, dididik di Amerika, selama 6 bulan lebih dia dididik di Amerika, tepatnya di Boston. Jadi ini bukan pendeta kaleng-kaleng ini. Jadi 8 negara. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu yang hanya kuliah di 3 negara itu nggak ada apa-apanya. Pada tahun 1988 saya ditugaskan oleh Yayasan Gereja untuk menghancurkan Islam di Jakarta, di Kampung Prapanca, yang di depannya ada makam Ade Irma Suryani Nasution. Dulu yang mengambil gelar doktor teologi yang diwisuda di Boston Amerika ini dari Indonesia ini hanya 3 orang. Yang pertama adalah saya, yang kedua Dr. Cornelis yang menembak kaki dan dada saya, yang ketiga Dr. Johan yang memukuli saya pakai besi panas dan kursi rotan sehingga tulang punggung saya 13 yang patah untuk mengenal Islam. Kebetulan di Indonesia ini saya ditunjuk sebagai ketua misionaris internasional dalam dan luar negeri. Saya memegang wilayah Jawa Barat. Yang pertama di Sukabumi, di Cikembar, di belakang 310. Yang kedua di Majalengka, di Pasir Malati. Dulu waktu bupatinya si Jaelani. Dulu saya membuat sekolah Alkitab yang terbesar itu di Talaga, tapi ditolak ke masyarakat. Dipalingan besi-besina, sehingga si Jaelani ini, bupati ini, dipanggil oleh besan saya si Murdani. Saya harus memberikan uang 115 juta. Diberikanlah oleh saya ke Jaelani, maka diberikan izin, yaitu di Pasir Malati. Uninga Bapak Pasir Malati nukahanap. Nah, itu rumah sakit laras Pak. Yang ke bawah itu kebanyakan datangnya dari NTT. Si Apin, betul Pak, betul si Apin datangnya kebanyakan dari itu. Sayalah Pak yang membuatnya. Dan saya membagi-bagikan kekayaan untuk mengiming-imingi orang Islam masuk agama Nasrani dengan uang, pakaian, beras, Indomie, susu, gula pasir, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Maka jangan salah kalau ada orang Islam yang menggadaikan akidahnya masuk agama Nasrani,
ini urusannya bukan keimanan, tapi urusannya beteng bising ternyatu. 26 provinsi saya jelajahi ke pelosok-pelosok desa untuk menjajakan agama saya door to door. Dulu tugas saya untuk menghadirkan Islam yang pertama adalah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang kedua Kalimantan, yang ketiga Pulau Sumatera, yang keempat Sulawesi. Yang paling harus hancur oleh Nasrani yang dibina di Amerika ini, yang dikasih tanda merah adalah Jawa Barat. Oke, jadi Bapak ini kuliahnya di Beijing, lalu di Belanda, Jerman, Venezuela, Vatikan, Korea, tapi dia wisudanya di Amerika Serikat. Ya luar biasa juga Bapak ini. Jadi kuliah di tempat lain, wisudanya di tempat lain. Ini sebuah prestasi yang hebat teman-teman, dan harus diikuti sepertinya ya. Mari kita lanjut. Oke, jadi Bapak ini membangun STT yang kemudian dia lupa nama STT yang dia bangun. Harusnya itu hal yang sangat sangat bersejarah sebenarnya, tapi Bapak ini lupa. Oke, jadi itu adalah part pertama dari ceramah mualaf ini. Nanti saya akan membagikan lagi part-part berikutnya, dan terima kasih Anda sudah memberikan waktu untuk menonton video ini, dan kita akan mengungkapkan lagi kebohongan-kebohongan lain dari mualaf ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.